hadis tentu sangat jelas bagi kita semua yang pekan lalu itu. Nah, sekarang kita melihat Al-Quran dan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memanfaatkan waktu pada Ustadz, kami ini Ustadz pemaparannya 45 menit sampai jam 6.15, tanya jawabnya 15 menit. Pada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil huda, an'ama fa ajzal, manna fa akthar. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li'azimi dzatihi wa jalali sultanihi. ثم نثني بالصلاة والسلام الأتمين الأكملين على حبيبنا الكريم المصطفى والسيدنا العظيم المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali di kajian subuh kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua manfaat, faedah, tambahan ilmu, iman dan amal lewat kajian-kajian yang seperti ini. Dan alhamdulillah ada ustaz kita pada pagi hari ini, Ustaz Syaibani hafizahullah taala, yang turut membersamai kita. Ya, alhamdulillah. Kemudian tema kita pada kesempatan ini adalah terkait dengan poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pada pekan sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan perintah atau terkait dengan firman Allah tentang poligami beserta hal-hal yang berkaitan dengannya dalam Al-Qur'an. Lalu pada kesempatan ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Kita ketahui bersama para jemaah sekalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 3 fase. Yang pertama adalah fase tidak menikah. Fase tidak menikah dari sejak beliau dewasa sampai berusia 25 tahun. Sejak beliau dewasa sampai berusia 25 tahun. Pada zaman dahulu usia 25 tahun itu sudah terlambat menikah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW juga budaya yang berkembang pada saat itu, rata-rata anak-anak itu atau pemuda itu menikah ketika dewasa langsung menikah. Bahkan ada yang menikah lebih cepat seperti Amr ibn Al-As radhiyallahu taala an, menikah pada usia, menikah dengan istrinya bernama Ruwaithah, itu menikah pada usia 11 tahun. Sehingga beda usia dengan putra sulungnya Abdullah ibn Amr ibn Al-As adalah 12 tahun. Ini juga pada yang belakangan dikisahkan bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah itu menikah pada usia 12 tahun. Kalau perempuan agak familiar, tapi kalau untuk laki-laki agak aneh kalau menikah lebih cepat. Rasulullah SAW tidak menikah sampai usia 25 tahun. Itu fase tidak menikah. Karena memang kehidupan beliau ketika remaja, ketika dewasa, kehidupan beliau sangatlah sulit, sangatlah sulit. Kemudian fase menikah dengan satu istri dari usia 25 tahun sampai usia 40 atau 41 tahun. Usia satu istri, bukan 40 ya. Dari usia 25 tahun sampai usia 53 tahun. Atau 50 tahun, afwan. Jadi fase satu istri bagi Rasulullah itu dari usia 25 sampai usia 50 atau 51 tahun. Kemudian
fase berpoligami dari usia 51 tahun ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Beliau kemudian berpoligami dengan nikahi Saudah dan Aisyah radhiyallahu anhuma sampai akhir hayat beliau melakukan poligami. Dari usia 51 sampai 63 tahun. Jadi inilah 3 fase pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali anak-anak beliau cuma berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Anak-anak beliau cuma berasal dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim, maka dia berasal dari hamba sahaya beliau, bukan istri beliau tapi hamba sahaya beliau. Jadi anak-anak beliau ada 7. Anak-anak beliau ada 7. Disebutkan oleh Ibn Abil Izz dalam Al-Urjuz Al-Mi'iyah. Beliau mengatakan, wa wulduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasim hadha at-takrim wa Zainab Ruqayyah wa Fatimah Umm Kulthum lahunna khatimah wa at-tayyib at-tahir Abdullah wa qila kullu ismin li fardin zahi wa kulluhum fi hayatihi dhaqul himam wa ba'dahu Fatimah binisfi am. Jadi putra atau anak-anak Rasulullah ada 7. Semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Wa wulduhu minha khala Ibrahim. Anak-anak Rasulullah semuanya berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim. Itu dari Maria Al-Qibtiyah. Yang pertama adalah Al-Qasim. Ini meninggal masih usia kecil. Kemudian yang kedua adalah Zainab wa Zainabun. Zainab yang diperistri oleh Al-As, Ar-Rabi' bin Al-As. Kemudian yang ketiga adalah yang Zainabun Ruqayyatun. Yang ketiga adalah Ruqayyah yang menjadi istri pertama dari Utsman ibn Affan. Kemudian yang keempat adalah Fatimah. Yang keempat adalah Fatimah yang menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian yang kelima adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini adalah yang paling bungsu dari putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus menjadi istri kedua dari Utsman ibn Affan ketika istri pertamanya Ruqayyah meninggal. Kemudian anak selanjutnya adalah Abdullah. Abdullah ini merupakan putra kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah Ibrahim dari hamba sahaya beliau Maria Al-Qibtiyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fase ketiga dari kehidupannya telah berpoligami. Kenapa beliau berpoligami? Pertama karena memang budaya Arab atau budaya seluruh dunia yang berkembang pada zaman itu adalah budaya berpoligami. Kemudian yang kedua, hukum asal menikah adalah poligami. Hukum asal menikah dalam masyarakat Islami adalah berpoligami, dan ini telah disebutkan oleh beberapa ulama. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang hukum asal dalam menikah, apakah cuma satu atau poligami, beliau mengatakan al-aslu fin nikahi at-ta'addud, bahwa hukum asal dalam menikah adalah berpoligami. Dan ini memang menjadi fenomena yang banyak terjadi dalam masyarakat Islami sejak awal Islam muncul. Makanya pada pekan lalu kita sudah sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para salaf rahimahumullah taala mengatakan, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja minhum 4 zawjatin katsir. Para sahabat dulu yang menikah dengan 4 istri itu banyak. Wa man ladaihi 3 zawjatin aktsar. Yang punya 3 istri lebih banyak. Wa man ladaihi 2 adadun la yuhsa. Yang punya 2 istri itu tidak terhitung jumlahnya. Wa man ladaihi zaujatun wahidatun fanadir. Siapa yang punya 1 istri maka itu jarang. Yang kita kenal yang punya 1 istri adalah siapa? Abu Talhah Zaid ibn Sahal al-Ansari radhiyallahu an, suaminya Ummu Sulaim Rumaysah bintu Milhan. Kenapa beliau cuma punya 1 istri? Karena beliau tidak punya waktu untuk menikah lagi. Beliau tidak punya waktu untuk menikah lagi karena hampir setiap bulan keluar untuk berjihad
fi sabilillah. Bahkan beliau ini tidak pernah puasa Ramadan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap Ramadan beliau diutus oleh Rasulullah untuk berjihad. Ya. Beliau baru mengqadha puasa Ramadannya ketika Rasulullah wafat dan sudah pensiun. Ya, dalam pensiun tanda petik sudah pensiun dari berjihad, ya, beliau kemudian mengqadha puasanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menikah dengan banyak istri. Ya, itu karena kondisi khusus di setiap istri beliau. Jadi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri yang layak untuk dimuliakan, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dijadikan sebagai istri. Dan kalau sudah menjadi istri Rasulullah, itu mereka akan diberikan pahala yang sangat besar. Ya. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain. Kata Allah, siapa yang taat di antara kalian wahai istri-istri Nabi, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, maka kami akan berikan pahala 2 kali lipat. Ya. Jadi menjadi istri Rasulullah adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar. Tetapi dalam waktu yang sama ia menjadi amanah. Ia menjadi suatu amanah. Ya. Menjadi suatu amanah. Makanya karena ia menjadi suatu amanah, kalau mereka berbuat buruk, berbuat keji, maka akan dilipat gandakan juga azabnya. Wa may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adzabu marratain. Siapa di antara istri-istri Nabi yang melakukan perbuatan keji, zina dan sebagainya, maka azabnya akan dilipat gandakan, ya, azabnya akan dilipat gandakan. Rasulullah menikah dengan para istri beliau itu karena setiap istri memang berhak untuk dinikahi. Ya. Jadi istri-istri beliau ada berapa? Ada sekitar 11. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dinikahi sebelum ada Islam. Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang menawari Rasulullah SAW agar menikah dengan dirinya. Rasulullah menerimanya karena Khadijah adalah seorang muslimah, ya, seorang wanita yang sangat luar biasa dari segi akhlak, dari segi kekayaan, dari segi, ya, kemuliaan nasab, kemuliaan, ya, kedudukan, kemudian juga menjadi idaman bagi seluruh pemuda Quraisy. Jadi Khadijah ini adalah janda dari 3 suami. Dikatakan juga janda dari 2 suami. Tapi seluruh pemuda Quraisy, ya, mendambakan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, karena memang seorang wanita yang luar biasa, yang sempurna. Ya, kemudian istri kedua beliau adalah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah ini adalah seorang wanita yang berhijrah 2 kali ke Habasyah. Ya. Suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal, Rasulullah ingin memperistrinya demi untuk memuliakan Saudah. Karena beliau ini merupakan wanita yang sangat luar biasa, minas sabiqin al-awwalin, ya, untuk memuliakan Saudah, maka Rasulullah kemudian menikahinya. Juga Saudah ini agar tidak kembali ke keluarganya karena kabilahnya semuanya masih kafir saat itu. Maka demi untuk memuliakannya dan melindungi dirinya, Rasulullah kemudian menikahi Saudah bintu Zam'ah. Kemudian di antara istri Rasulullah adalah Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahi karena Maimunah ini adalah salah seorang wanita yang memiliki keluarga besar dari Bani Makhzum dan dari Bani Hashim. Karena dia punya keluarga besar dari kaum Quraisy yang saat itu baru masuk Islam, baru penaklukan kota Mekah demi untuk meredam kemurtadan dan meredam perselisihan di antara kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Maka Rasulullah pun menikahi Maimunah bintu Al-Harith. Kemudian, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, kalau Aisyah kan Rasulullah menikah dengannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena perintah dari
Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk memuliakan sahabat beliau sekaligus saudara yang dipersaudarakan dengan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya. Jadi untuk memuliakan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, karena memang memiliki seorang menantu seperti Rasulullah SAW, itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Ya. Jadi memiliki menantu yang mulia, ya. Apalagi menantunya seorang ustadz, masya Allah. Ya. Kemudian di antara istri Rasulullah SAW adalah Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith dari kabilah Bani Al-Mustaliq. Rasulullah pada awalnya memerangi Bani Al-Mustaliq, kabilah besar yang tinggal di antara kota Mekah dan Madinah. Mereka ini diperangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditawanlah Juwairiyah bintul Harith yang merupakan putri dari tokoh pemimpin kabilah tersebut. Rasulullah kemudian memerdekakannya lalu menikahinya agar kabilah Bani Al-Mustaliq masuk Islam. Dan memang ya tujuannya tercapai. Ketika Rasulullah menikahi Juwairiyah bintul Harith, seluruh kabilah dari Bani Al-Mustaliq yang awalnya berperang dengan Rasulullah kemudian masuk Islam. Kemudian di antara istri Rasulullah adalah Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah adalah istri dari sepupu Rasulullah SAW, Abdullah ibnu Jahsh. Abdullah ibnu Jahsh yang menemui kesyahidan pada perang Uhud. Abdullah ibnu Jahsh merupakan pemimpin pasukan pemanah pada perang Uhud yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW dengan 50 pemanah di atas Jabal Rumah. Ya, ketika perang Uhud ya, ketika mereka melihat kaum musyrikin dipukul mundur, mereka kemudian melanggar perintah Rasulullah SAW untuk tetap berada di atas Jabal Rumah gunung. Mereka melanggar, turun ke bawah gunung untuk mengambil harta rampasan perang. Ya. Ketika kaum Quraisy melihat gunung itu telah kosong dari para pemanah, maka mereka pun menyerang kaum muslimin dari belakang. Abdullah ibnu Jahsh merupakan pemimpin dari pasukan pemanah, tapi beliau kemudian syahid pada perang Uhud. Setelah itu kemudian Rasulullah menikahi istrinya yang bernama Zainab bintu Khuzaimah. Jadi Abdullah ibnu Jahsh ini merupakan sepupu Rasulullah karena ibundanya adalah Umaymah bintu Abdi Al-Muttalib. Kemudian di antara istri Rasulullah SAW adalah Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ini adalah sepupu Rasulullah, adiknya Abdullah ibn Jahsh tadi. Sepupu Rasulullah, ya, Zainab bintu Jahsh merupakan sepupu Rasulullah SAW karena ibundanya adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib. Dan Zainab bintu Jahsh ini adalah mantan istri dari anak angkat Rasulullah Zaid ibn Al-Harith. Ya. Dan ini Allah langsung nikahkan Zainab dengan Rasulullah langsung dalam Al-Quran. Makanya Zainab bintu Jahsh itu berbangga. Ya. Wahai para istri-istri Rasul, ya, zawajakunna ahalikun. Ya, kalau kalian itu dinikahkan oleh keluarga kalian. Wa ana zawajani Allah min fawqi sab'i samawat. Adapun saya, maka langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Ya, karena langsung dinikahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi ad'iya'i azwajihim idza qadu minha watara. Ya, kata Allah, setelah Zaid ibn Harith mentalak istrinya Zainab bintu Jahsh, ya, maka kata Allah, kami menikahkan dia Zainab dengan wahai Rasulullah, ya, agar di antara kaum muslimin tidak ada yang ragu-ragu, ya, dan tidak ada yang merasa, ya, tidak enak kalau menikahi mantan istri anak angkatnya, ya, kalau menikahi mantan istri anak angkatnya. Kemudian di antara istri Rasulullah adalah Ramlah, ya, Ramlah bintu Abi Sufyan, putri dari pemimpin kaum Quraisy Abu Sufyan. Ramlah ini dijuluki dengan
Ummu Habibah. Ya. Kunyahnya adalah Ummu Habibah. Ramlah dinikahi oleh Rasulullah ketika beliau masih di Habasyah. Ketika beliau masih di Habasyah. Dan kemudian mahar Rasulullah, ya, mahar Rasulullah kepada Ummu Habibah ditanggung oleh Najasyi, ditanggung oleh Raja Najasyi. Kenapa Rasulullah menikahi Ramlah? Karena Ramlah ini merupakan mantan istri dari sepupu Rasulullah yang bernama Ubaidullah ibn Jahsh. Ya, yang bernama Ubaidullah ibn Jahsh. Tadi Ubaidullah ibn Jahsh ini saudaranya Abdullah ibn Jahsh dan saudaranya dari Zainab bin Jahsh. Ubaidullah ibn Jahsh diperselisihkan oleh para ulama. Apakah beliau ini murtad, masuk ke dalam agama Nasrani ketika berada di Habasyah, atau beliau meninggal bukan karena murtad? Ya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kisah kemurtadannya tidak sahih. Ya, kisah kemurtadannya tidak sahih, apalagi pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seorang sahabat pun, dikisahkan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang murtad. Ya. Ada yang mengatakan beliau ini meninggal tanpa murtad. Ya. Tentunya ini perselisihan di antara para ulama. Ya. Mungkin saja yang sahih adalah beliau tidak murtad, beliau meninggal di Habasyah dalam keadaan tidak murtad. Lalu kemudian ketika meninggal, Ramlah istrinya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tujuannya apa? Ya, banyak tujuannya. Pertama adalah dia mantan istri dari sepupu-sepupu Rasul. Jadi Rasulullah itu banyak menikahi mantan istri sepupunya. Ya. Rasulullah banyak menikahi mantan istri sepupunya. Ya. Ya. Tadi termasuk Zainab bintu Khuzaimah adalah mantan istri sepupunya Abdullah ibn Jahsh. Dan kemudian yang kedua ini Ramlah bintu Abi Sufyan, mantan istri sepupunya Ubaidullah ibn Jahsh. Demi untuk mengurangi permusuhan Abu Sufyan, kaum Quraisy dengan siapa? Dengan kaum mukminin, dengan kaum muslimin. Ya, karena ketika Abu Sufyan mengetahui bahwa putrinya dinikahi oleh Rasulullah, jadi Ramlah itu melarikan diri dengan suaminya ke Habasyah. Karena ayahnya adalah Abu Sufyan, musuh bebuyutan kaum muslimin, ya, tokoh utama yang memusuhi kaum muslimin. Ya. Ketika Abu Sufyan mendengar bahwa istrinya diperistri oleh Rasulullah, maka tentu kemarahan beliau terhadap kaum muslimin akan sedikit berkurang. Ya. Dan memang demikian ketika Abu Sufyan ketika masih kafir datang untuk berunding dengan Rasulullah di Madinah, beliau kemudian mendatangi rumah istrinya Ramlah. Ya, tetapi Ramlah kemudian tidak melihat dan tidak menghargai Abu Sufyan, ya. Dan tidak menjamunya dalam rumahnya, karena itu adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuat sedikit Abu Sufyan kemudian permusuhannya dengan Islam sedikit berkurang. Kemudian di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab, dia dari keturunan Yahudi. Ya, ayahnya dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya dihukum bunuh, dipancung oleh Rasulullah, dan suaminya juga dipancung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia ditawan dan dimerdekakan oleh Rasulullah dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sangat memuliakannya. Ya, Safiyah merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihi salam, keturunan dari Nabi Harun alaihi salam. Rasulullah sangat memuliakan Safiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara istri Rasulullah SAW adalah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Ini demi memuliakan Umar ibn Khattab. Radhiyallahu taala. Kemudian di antara istri Rasulullah SAW adalah Hindun bint Abi Umayyah, atau yang dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri dari sepupu Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibn Abdul Asad. Abdullah ibn Abdul Asad ini yang dikenal dengan Abu Salamah meninggal ketika terluka parah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud beliau terluka parah, lalu kemudian beberapa bulan kemudian lukanya terbuka kembali, lalu kemudian meninggal. Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, maka Rasulullah kemudian menikahi istrinya, yaitu Ummu Salamah. Abu Salamah ini merupakan sepupu Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam, ya, dan sekaligus saudara Rasulullah sepersusuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah di antara istri Rasulullah, dan dikisahkan bahwa Rasulullah memiliki dua hamba sahaya yang digauli. Yang pertama adalah Maria Al-Qibtiyah dan memiliki anak yang bernama Ibrahim, dan yang kedua adalah Raihanah Al-Quradiyah dari Yahudi, dari kaum Yahudi. Dikisahkan bahwa Raihanah ini dimerdekakan dan dia dinikahi juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala membebaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah lebih dari 4 wanita. Dan ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaik wa banati 'ammika wa banati 'ammatik wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membebaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi banyak wanita. Ya. Wahai Nabi, kami menghalalkan kepadamu istri-istrimu. Ya, istri-istri yang engkau berikan mereka mahar. Juga kami halalkan kepadamu hamba sahaya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dihalalkan oleh Allah untuk memiliki hamba sahaya yang tidak terbatas, tapi beliau cuma memiliki hamba sahaya yang 2 orang, ya, 2 wanita yang digauli, cuma 2. Ya, padahal beliau diserahkan, ya, diberikan kebebasan untuk mengambil selir dari banyak wanita, sebagaimana halnya para raja-raja di zaman dahulu. Ya, ada yang memiliki 20 selir, 10 selir, 30 selir. Ya. Tapi Rasulullah cuma memiliki 2 saja. Ya. Itu pun cuma beberapa tahun dari fase kehidupannya. Beliau kemudian juga dibebaskan oleh Allah untuk menikahi banyak istri. Untuk menerapkan perintah Allah ini, beliau kemudian menikahi banyak istri. Tapi beliau agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi, beliau kemudian menikahi para janda. Ya, beliau hanya menikahi 1 orang dari gadis, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ijabah, beliau mengatakan, kenapa Rasulullah memotivasi kita semua untuk menikahi gadis, tetapi beliau malah menikahi para janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ya. Kenapa beliau memotivasi kita untuk menikahi gadis? Hala bikron tulaibuha wa tulaibu. Ya, beliau memotivasi Jabir, wahai Jabir, kenapa tidak menikahi gadis? Karena dia lebih mudah untuk dicandai, Ya. Kenapa Rasulullah memotivasi kita untuk menikahi gadis, sedangkan beliau malah menikahi para janda, kecuali 1, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Az-Zarkashi mengatakan ada 4 jawaban. Yang pertama, taqlilan lil istilzad, ya, untuk mengurangi ya, kenikmatan duniawi, karena memang, ya, mungkin bagi Al-Imam Az-Zarkashi bahwa memang menikahi gadis berbeda dengan menikahi janda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kata beliau tausi'an lil ahkam syar'iyyah, ya, untuk memperluas penyebaran hukum-hukum syar'i, terutama terkait dengan hukum keluarga. Kenapa? Karena para janda biasanya, kata Rasulullah, itu lebih paham terkait dengan persoalan keluarga. Ketika Rasulullah menikahi para janda, maka mereka akan mengetahui tentang ilmu berkeluarga, lalu mereka akan mengajari para wanita muslimah lainnya bahwa beginilah cara berkeluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan aturan keluarga, hadis-hadis tentang keluarga itu berasal dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah orang-orang cerdas, ya, yang kemudian meriwayatkan hadis-hadis tentang keluarga kepada kaum muslimat. Kemudian yang ketiga adalah, ya, jabran lima fatahunna minal bakar, ya, bahwa Rasulullah menikahi mereka demi untuk menghibur mereka,
karena mereka ini rata-rata kebanyakan istri-istri Rasulullah adalah istri-istri yang punya jasa yang besar dalam Islam, atau yang suami dan keluarga mereka punya jasa besar dalam Islam. Untuk menghargai ini maka Rasulullah kemudian menikahi mereka. Untuk menghargai ini kemudian Rasulullah menikahi mereka. Ya. Kemudian di antara jawaban yang terakhir bahwa ini untuk menghargai Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah SAW tidak menikahi gadis selain Aisyah, tujuannya adalah agar tidak memunculkan saingan lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau Rasulullah menikah istri yang gadis selain Aisyah, maka itu akan menjadi saingan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, akan menjadi saingan dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Rasulullah sengaja untuk tidak menikah dengan selain Aisyah agar Aisyah tetaplah menjadi nomor satu. Aisyah tetaplah menjadi nomor satu sebagai satu-satunya istri Rasulullah SAW yang masih gadis. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab itu memerintahkan Rasulullah agar dalam berkeluarga, dalam membahagiakan istrinya, dalam membahagiakan istrinya hendaknya memperhatikan tiga hal. Dalam memperhatikan istri-istrinya. Ya, dan ini sering kita sebutkan. Yang pertama adalah taqarra a'yunuhun. Ya, agar hati mereka selalu merasa nyaman. Kemudian yang kedua, wala yahzanna, agar mereka tidak bersedih. Yang ketiga adalah wa yardaina bima ataitahunna kulluhun, agar mereka semua merasa ridha dengan pembagian yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka. Ya, jadi pertama hati mereka merasa nyaman, selalu merasa nyaman, dan yang kedua adalah tidak bersedih, dan yang ketiga adalah mereka ridha dengan pembagian Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran, dalam ayat ini, atau dalam ayat-ayat yang lain, Allah membebaskan kepada Rasulullah untuk tidak berbuat adil dalam menggilir istri-istri. Ini kekhususan Rasulullah. Allah mengatakan turji man tasha'u minhunna wa tu'ilaika man tasha'. Kemudian dzalika adna an taqarra a'yunuhun. Kata Allah, wahai Rasulullah, Anda boleh tidak menggilir orang yang tidak engkau kehendaki, dan kemudian bisa menggilir istri yang engkau kehendaki. Semaumu, artinya semaumu wahai Rasulullah, ya, semau Anda. Itu Rasulullah sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan kita semua, ya. Kalau ada yang berpoligami memang wajib untuk menggilir istri-istrinya. Tapi Rasulullah dibebaskan untuk tidak menggilir istri-istrinya. Walaupun demikian sudah dibebaskan, tapi Rasulullah SAW tetap konsisten dengan sikap adil terhadap istri-istrinya. Makanya dalam Sunan Al-Arba'ah, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, kana Rasulullah SAW yaqsim fayadil wa yaqulu Allahumma hadha qasami fima amlik fala talumni fima tamlik wa la amlik. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ketika menggilir istri-istrinya, ya, dan kemudian berbuat adil dalam nafkah, beliau kemudian berdoa, ya Allah, inilah pembagianku pada hal yang saya bisa sanggupi. Maka janganlah engkau menghukumku pada hal yang tidak saya sanggupi. Ya. Bahkan dalam hal cinta pun Rasulullah berusaha untuk adil, walaupun memang kecenderungan hati manusia pasti ada satu yang lebih dicintai. Itu sudah merupakan hal yang paling lumrah, ya. Pasti ada satu yang paling dicintai. Walaupun demikian, Rasulullah tetap menunjukkan sikap keadilan. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri yang paling dicintai berbuat salah, Rasulullah langsung memarahinya, langsung menegurnya. Ya, langsung menegurnya. Tidak mengatakan, kalian jangan membuat marah Aisyah, tidak. Ya, tapi beliau langsung menegur Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berbuat salah. Ya,
Jadi ini merupakan bentuk keadilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita kaum Ansar. Dalam hadis Sunan An-Nasa'i, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tatazawwaj min nisa'il Ansar?" Dalam riwayat yang lain, "Ala tatazawwaju minna?" Wahai Rasulullah, maukah engkau menikahi wanita kaum Ansar? Menikahi wanita kami? Maka Rasul mengatakan, "Inna fihinna ghiratan syadidah." Kata beliau, karena pada wanita kaum Ansar ada rasa cemburu yang sangat besar. Ya, Rasulullah khawatir kalau menikahi kaum Ansar, pertama akan membuat, hanya akan membuat problem, Ya. Ya, makanya beliau tidak menikahi wanita kaum Ansar. Makanya yang berniat untuk poligami, perhatikan memang untuk menikahi wanita yang kira-kira tidak memiliki rasa cemburu yang besar. Ya, dan kebanyakan istri Rasulullah adalah dari wanita kaum Muhajirat. Ya, dari wanita kaum Muhajirat. Ya, kenapa? Karena memang kita sudah sebutkan beda tipe antara kaum Muhajirat dengan kaum wanita Ansar. Ya. Ya, makanya Rasulullah karena tidak mau direpotkan dengan kritikan, dengan omelan, maka lebih baik kebanyakan menikahi oleh kaum Muhajirat yang tipe mereka adalah tipe pendiam. Tipe mereka adalah tipe pendiam dan tipe yang menerima apa saja yang berasal dari suaminya. Berbeda dengan tipe wanita Ansar, memang mungkin kalau bahasa kasarnya rewa memang agak kalau suaminya suka kritis, bukan berarti suka kritis ini negatif, bukan negatif, tetapi artinya memang agak terhadap suaminya agak memberikan respon yang lebih banyak. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan beliau menikahi janda dari sepupu-sepupunya. Ini juga merupakan kebiasaan beliau. Ketika sepupu-sepupunya meninggal, maka beliau kemudian menikahi istri-istri mereka. Rasulullah tidak pernah menikah dengan sepupu atau keluarga dari paman-pamannya. Atau keturunan dari paman-pamannya. Rasulullah tidak menikah dengan putri-putri pamannya, tidak. Maksudnya paman ini adalah saudara ayahnya dari kabilahnya. Tapi beliau hanya menikahi satu istri dari dari saudari ayah beliau, yaitu Zainab bintu Jahsh. Tapi dari putri-putri pamannya beliau tidak menikah dengan mereka. Di antaranya adalah Abu Jahal. Rasulullah tidak menikah dengan putri Abu Jahal. Putri Abu Lahab. Abu Lahab kan memiliki beberapa putri. Rasulullah tidak menikahinya. Kemudian putri Hamzah, Rasulullah juga tidak nikahi. Karena Hamzah merupakan saudara sepersusuan Rasulullah. Otomatis putrinya adalah keponakan Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau seandainya Hamzah bukan saudara sepersusuan saya, maka saya akan menikahi putrinya yang bernama Durrah. Kemudian Rasulullah juga tidak menikah dengan putri Abi Thalib. Kita sudah sebutkan tadi bahwa putri Abu Thalib yang bernama Ummu Hani, Fakhitah bintu Abi Thalib, ini merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kenabian, Rasulullah pernah melamar Ummu Hani. Ketika Rasulullah sebelum menikah dengan Khadijah, Rasulullah kemudian melamar Ummu Hani. Tapi kemudian pamannya Abu Thalib tidak mau. Karena Ummu Hani pada awalnya sudah dijanjikan untuk menikah dengan salah seorang pemuka Quraisy yang lain. Ketika dalam Fathu Makkah, Rasulullah kemudian menawari lagi Ummu Hani untuk dinikahi. Tapi Ummu Hani kemudian meminta uzur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memiliki banyak anak. Kalau saya menikah, saya khawatir tidak memenuhi hak suami dan tidak
tidak bisa mendidik anak saya secara baik. Ya. Ya, maka Rasulullah kemudian membiarkannya. Rasulullah kemudian membiarkannya dan memuji Ummu Hani dan mengatakan khairun nisa'i rakibna al-ibil nisa'u Quraisy. Subhanallah. Atwa'uhunna lil ba'al wa ahnahunna 'ala al-walad. Ya, kata beliau, sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Sebaik wanita-wanita Arab adalah wanita-wanita Quraisy. Pertama, paling sayang pada suami dan paling perhatian dengan anak-anaknya. Makanya subhanallah, ya, tipe kaum muhajirat itu adalah paling cinta dan sayang kepada suami. Itu tipe kaum muhajirat, paling sayang dan cinta kepada suami. Kemudian karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih Rasulullah. Karena istri Rasulullah lebih memilih Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wahai Rasul, setelah engkau menikahi Maimunah bintul Harith, istri yang terakhir, sebelum 2 tahun dari wafatnya beliau, maka Rasulullah sudah dilarang untuk menikah lagi. Dilarang untuk menikah lagi demi untuk memberikan mukafaah, hadiah kepada istri-istri Rasulullah, karena mereka lebih memilih Allah dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kan dalam Al-Quran Allah itu memilihkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nisa'an nabi, dalam surah Al-Ahzab, ya nisa'an nabi, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri Nabi, jika kalian lebih menginginkan kehidupan dunia, kekayaan duniawi, karena kan menjadi istri Nabi itu harus rela untuk menikah, untuk hidup dalam kesengsaraan, untuk hidup dalam kesengsaraan. Jadi Allah memilihkan mereka antara dua, pilih kekayaan atau memilih Rasulullah. Kalau pilih kekayaan, maka mereka bersedia untuk diceraikan. Kalau mereka memiliki kekayaan, mereka bersedia untuk diceraikan. Tapi karena mereka memilih akhirat, maka kemudian mereka diberikan balasan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian dilarang untuk menikah lagi, untuk memberikan sebagai mukafaah atau hadiah bagi istri-istri beliau yang lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam surah Al-Ahzab, Kemudian di sini Allah mengatakan, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau kalian, wahai istri Rasul, memilih Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah akan menyediakan bagi kalian pahala yang sangat besar. Ini artinya pilihan yang diberikan oleh Allah kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan poligami Rasulullah dalam Al-Quran. Karakter Rasulullah sebagai orang suami yang berpoligami, karakter yang paling menonjol dari poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah beliau berkarakter sebagai pemimpin. Beliau berkarakter sebagai pemimpin. Jadi orang yang berpoligami karakternya adalah karakter pemimpin. Pertama, bisa tegas dan bisa lembut. Bisa tegas dan bisa tegas pada tempatnya dan lembut pada tempatnya. Kemudian bisa mendamaikan orang-orang yang berselisih. Bisa mendamaikan para istri yang berselisih. Kalau lemah, hatinya lemah, lebih baik tidak berpoligami. Kemudian yang kedua adalah bisa tidak mempedulikan kesalahan-kesalahan kecil. Dan orang yang bisa berpura-pura. Kalau ada kesalahan kecil dari istri-istri, dia tidak pedulikan. Ini kan cuma kesalahan kecil, dia tidak menyinggungnya. Dan dia bisa berpura-pura. Dia bisa berpura-pura, artinya pura-pura itu konotasinya negatif, tidak baik. Mujamalah itu tidak baik. Tapi kalau mudarah itu baik kalau untuk tujuan kebaikan.
Ya, kemudian suka memaafkan dan bersabar, suka memaafkan dan bersabar. Ketika Aisyah radhiyallahu anha memecahkan piringnya Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah mengirimkan makanan kepada Rasulullah SAW saat Rasulullah masih berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat ini Rasulullah ada di rumah saya, tapi kok makanannya ya dikirimkan dari sebelah. Ya, karena rumah Ummu Salamah dengan Aisyah itu bersebelahan. Langsung Aisyah mengambil piring dan dia memukul tangan pembantu ya hamba saya ya, yang membawa makanan tersebut, dan kemudian piringnya jatuh dan pecah. Ya, Rasulullah santai saja. Ya, Rasulullah kemudian mengambil piringnya Aisyah, memberikannya kepada budak tersebut dan mengatakan, ini gantikan sebagai ganti dari piringnya Ummu Salamah. Jadi santai saja ya, ya bisa bersabar dan memaafkan. Kemudian tetap perhatian dengan istri pertama sebagai al-wafa, ya, sebagai penghargaan kepada istri pertama, maka harus selalu diperhatikan. Kemudian dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau senantiasa ya, perhatian dengan Khadijah walaupun telah meninggal, dan perhatian dengan Saudah, istri kedua. Saudah itu setelah menopause, ya, Saudah menopause Rasulullah kemudian tetap ya tidak menceraikannya. Ya, tidak menceraikannya. Ya, untuk penghargaan kepada dirinya. Bahkan lantaran Saudah khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, giliran bermalam di rumahku saya serahkan saja kepada Aisyah, kepada orang yang engkau cintai. Dan istri Rasulullah itu ada dua kubu. Ya. Istri Rasulullah itu ada dua kubu, saling ya namanya juga kaum wanita ya. Ya, mereka ini ada dua kubu. Ya, artinya dua kubu ini dua kubu. Artinya masing-masing kubu akrab. Ya. Ya. Dan masing-masing kubu kurang akrab dengan kubu yang lain. Ya. Kubu pertama adalah Aisyah, kemudian Hafsah, dan kemudian Saudah. Ya. Aisyah, Hafsah, Saudah, dan kalau nggak salah Ummu Habibah. Ya, ini kubu pertama. Adapun yang lainnya maka menjadi kubu yang kedua. Ya. Kemudian ya tadi tidak menampakkan cinta berlebih kepada salah satu istri. Ya, tidak menampakkan cinta yang berlebih kepada salah satu istri. Kemudian menegur istri yang menampakkan rasa cemburu. Ya. Menegur istri yang menampakkan rasa cemburu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengata-ngatai Safiyah, namanya juga orang madu, ya, saling madu itu memang seperti itu ya. Ya. Madu itu dikisahkan seperti kambing, ya, seperti kambing-kambing yang saling menanduk. Memang seperti itu ya, karena persaingan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengata-ngatai Safiyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyati qasruha. Wahai Rasulullah, Safiyah itu pendek, orangnya apa? Pendek. Ya, maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lama zajathu. Wahai Aisyah, Anda telah mengatakan sebuah kalimat yang buruk. Ya. Kalau seandainya kalimat yang buruk ini dicampur dengan air laut, maka air laut itu akan berubah jadi buruk. Ya. Ya, itu lantaran itu tidak boleh. Ya. Ini Aisyah cemburu, maka ditegur langsung oleh Rasulullah. Juga Hafsah. Ya, Hafsah tadi kan sekubu dengan Aisyah. Ya, kubu yang lain ini Safiyah. Hafsah mengatakan bintu Yahudiyin. Ya. Ya, mengata-ngatai Safiyah dengan putri Yahudi. Ya. Maka Safiyah kemudian menangis. Ya. Datanglah Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Safiyah, ya hasbuk. Ya, cukuplah ya. Anta ibnatu nabiyyin wa ammuka nabiyyun wa tahta nabiyyin. Ya. Wahai Safiyah, kamu itu adalah keturunan dari Nabi Harun dan keponakan dari Nabi Musa alaihissalam. Dan suamimu adalah seorang nabi. Seorang nabi. Tentunya ini merupakan kebanggaan dari Safiyah. Walaupun istri Rasulullah SAW yang lain juga demikian. Ya.
istri Rasulullah dari kaum Quraisy itu juga demikian. Iya. Karena nenek moyang mereka adalah Ismail. Nenek moyang mereka adalah siapa? Ismail. Mereka keturunan Nabi Ismail. Dan paman-paman mereka juga adalah para nabi, Ishak dan lainnya. Dan suami mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi emang seorang suami memang harus cerdas dalam ya membuat senang, cerdas dalam membuat senang. Walaupun istri-istri yang lain juga memiliki kelebihan seperti itu, tapi kadang juga harus dimunculkan kepada ya istri yang lain. Baik. Kemudian untuk istri yang dipoligami dalam ya karakter istri Rasulullah dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang pertama adalah sabar dengan takdir. Kalau sudah terlanjur dipoligami, maka memang harus bersabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa inna takdir, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang ujian, dan hendaknya ujian tersebut diubah menjadi sebuah ya, ujian menjadi sebuah anugerah dan amanah, ya. Kemudian berdoa agar dihilangkan rasa cemburunya, ya. Berdoa agar rasa cemburu yang besar itu dihilangkan. Tentunya rasa cemburu tetap akan ada, tapi doanya agar dikurangi, ya. Berdoa agar rasa cemburu tersebut dikurangi, karena rasa cemburu yang berlebihan itu menjadi sebuah musibah. Rasa cemburu yang berlebihan itu biasanya menjadi sebuah musibah, bisa menjadi sumber perceraian, ya, bisa menjadi sumber malapetaka bagi rumah tangga kalau rasa cemburunya berlebihan. Kemudian mendoakan madunya, ya. Karena para ulama sudah mengatakan bahwa mendoakan orang lain itu akan mengurangi rasa iri dan cemburu, ya. Dan akan bahkan mendatangkan kecintaan kita kepadanya, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang kita cemburui, kita doakan, ya. Demikian pula mendoakan ya madu, ya, itu juga akan mengurangi rasa cemburu. Kemudian ya, saling memberi hadiah dan menziarahi, sesama istri, ya. Saling memberi hadiah dan menziarahi, ini juga merupakan ya salah satu karakter para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian para ya sahabat sekalian terkait dengan poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali dalam Al-Qur'an ya terkait dengan poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mudah-mudahan yang sedikit dalam surah Al-Ahzab ini telah mewakili, dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, semangat mau bertanya. Ya silakan bertanya. Baik, panitia segera pasang itu anunya, jalan kote. Ya, yang di belakang sebagian tadrib. Bantu itu angka itu jalan kote. Silakan bertanya. Ya, syukur Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, yang kami catat tadi bahwa untuk membahagiakan istri ada 3. Ya, yang saya ingin tanyakan adalah membahagiakan istri tadi, yang pertama agar hati mereka menjadi nyaman. Ya, agar hati mereka menjadi nyaman. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadikan hati istri kita ini nyaman. Ya, syukur Ustaz. Ya, bagaimana prakteknya sahabat atau Rasulullah dalam menjadikan hati istrinya nyaman. Ya, syukur Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, saya kira kita sudah bahas ini sebelumnya, ya. Ya, sebelumnya kita sudah bahas ya pada pembahasan ayat litaskunu ilaiha, ya. Ya, kita sudah bahas sebelumnya, ya. Ya, di antaranya adalah ya berbuat baik, ya berbuat mungkin kepadanya. Tidak hadir pekan lalu supaya Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya. Pak Darwis, disilakan.
Assalamualaikum. Ya, syukur Ustaz. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama ini masalah niat. Berniat poligami, tapi tidak terrealisasi. Apakah tetap dapat pahala? Karena kan poligami itu ibadah kalau saya tidak salah, insya Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan antara benci terhadap syariat dengan, ya karena ini poligami banyak akhwat ini yang tidak suka, atau perempuan lah secara umum. Ketika suaminya berpoligami, dia tidak senang, padahal itu adalah syariat. Nah, kira-kira tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang perempuan tidak senang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Syukran. Barakallahu fiik. Terkait dengan tadi membahagiakan istri, bisa kembali ke rekaman sebelumnya ya. Ya bisa, karena kajian kita kan runut ya. Terkait dengan niat berpoligami, ya kalau saya sudah berniat, bertekad lalu tidak jadi, ya maka insya Allah semoga diberikan ya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kan di surga itu mau tidak mau Anda pasti berpoligami. Ya, karena kita sudah sebutkan juga jatah seseorang yang masuk surga itu sudah dua bidadari. Itu selain istri, selain istri, ya. Selain istri, ya. Jadi dua bidadari selain istri. Jadi kalau istri antum 4, di surga ditemani dengan 6 istri, ya. Ya. Itu dua itu modal. Kalau amalan soleh kita juga lebih banyak, kita bisa memohon kepada Allah tambahan. Kemudian terkait dengan tidak mau dipoligami, apakah itu menunjukkan rasa benci terhadap syariat? Ya, ini perlu dibedakan antara benci terhadap syariat atau tidak suka untuk dipoligami. Ya, itu beda. Ya, dan agar kita kemudian tidak menuduh yang macam-macam ya. Karena yang namanya membenci syariat itu sebuah kekufuran. Ya, membenci syariat itu sebuah kekufuran. Ya. Tapi kebanyakannya adalah tidak suka karena memang berkaitan dengan ya, kecemburuan, berkaitan dengan iri hati, berkaitan dengan saingan dan sebagainya. Ya. Jadi insya Allah ya, para wanita yang tidak suka poligami itu rata-rata karena tidak mau memiliki saingan, ya, tidak mau ada rasa cemburu dan sebagainya. Khawatir rumah tangganya akan ya, berantakan, ya, khawatir diceraikan karena sudah ada istri kedua atau istri ketiga yang lebih baru ya, dan mungkin lebih dicintai. Ya, adapun pembenci poligami dari kalangan ya, dari orang-orang yang memusuhi Islam, maka ini merupakan sebuah kekufuran karena mereka yang sasar adalah syariatnya, dan bukan karena ya persoalan lain ya, karena mereka mengatakan Islam tidak adil dan Islam begini dan begini ya. Jadi hanya ya sesuai dengan alasannya. Kalau alasannya tadi cemburu, itu tidak ada problem. Ya, maksudnya kalau alasannya cemburu, khawatir diceraikan dan sebagainya, maka itu murni ya tidak mau karena memang kekhawatiran saja. Adapun kalau alasannya adalah bahwa syariat Islam tidak adil, ya syariat Islam menzalimi wanita, maka ini problemnya adalah dia telah memusuhi syariat, Islam. Ya, barakallahu. Ya, masih ada waktu. Silakan yang mau bertanya lagi. Nih, Tahir, mau ke poligami? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Begini Ustaz, terkait dengan legalitas di negara kita, menikah mungkin sah secara
seperti nikah siri begitu ya. Tapi yang kami dapati beberapa teman yang melakukan poligami itu sangat susah mengurus surat nikahnya yang kedua. Dan tentunya ini berdampak kepada anak keturunan hasil dari poligami itu sendiri kalau mau sekolah misalnya. Karena yang pasti untuk mengurus kartu keluarga itu butuh surat nikah. Yang menjadi pertanyaan Ustadz, kira-kira mungkin ada solusi dari Ustadz ketahui untuk masalah ini. Demikian Ustadz. Karena kebanyakan kita ini para laki-laki cari tanah lepo-lepo tapi tidak tahu ilmunya. Mungkin secara Islam kita mampu adil dalam atau secara ekonomi kita bisa adil dalam pembagian harta atau masalah membagi waktu, tapi secara legalitas di dalam negara kita ini sangat susah katanya Ustaz. Itu yang kami dapatkan dari beberapa teman yang kami temui. Demikian Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya. Iya, kalau memang ya saya juga kurang paham terkait dengan urusan administrasinya ya. Tapi katanya harus melewati pengadilan dan sebagainya. Ya, tentu ya untuk hal-hal yang seperti ini walaupun susah tapi banyak juga yang bisa ya. Ya, jadi sabar saja ya, bersabar ya. Ya, bersabar insyaallah walaupun susah. Ya, sebenarnya tidak ada problem ya. Kalau memang berniat seperti itu enggak ada problem. Silakan ya, kalau menurut saya menikah dahulu ya, menikah terlebih dahulu tentunya dengan sepengetahuan istri, menikah terlebih dahulu, lalu setelah menikah baru mengurus surat-suratnya ya. Setelah menikah baru mengurus surat-suratnya dan bolak-balik ke pengadilan, bolak-balik ke pengadilan. Jelas ya? Ya. Insyaallah dimudahkan, insyaallah ya dimudahkan ya. Ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang susah itu kalau punya anak dari istri kedua yang tidak diketahui oleh istri pertama, itu problem ya. Itu susah itu ya. Karena mau mundar-mandir ke pengadilan pun sulit untuk mendapatkan izin pengadilan karena harus pengetahuan istri pertama. Ya, jadi solusinya adalah menikah terlebih dahulu, poligami nanti surat-suratnya diurus kemudian, tapi dengan syarat harus sepengetahuan bukan seizin, tapi dengan syarat sepengetahuan istri pertama. Karena kalau tidak punya surat-surat bisa dipersoalkan, bisa digugat, bisa ya, hal-hal lain dan juga bisa mendapatkan kesulitan. Tadi ya, anak mau sekolah tapi tidak punya surat nikah ya. Jadi walaupun susah tapi bukan mustahil ya. Walaupun susah bukan mustahil, karena banyak juga para ustadz, para ikhwah yang ya, sukses ya, baik dari segi legalitas secara syar'i ataupun legalitas secara perundang-undangan ya. Barakallahu fiikum. Ya, siapa lagi tadi yang mau bertanya di situ? Satu orang? Lebih baik susah-susah dulu baru senang-senang. Bismillah, saya mau bertanya Ustaz, mengenai ada tadi yang dijelaskan mengenai 3 fase Rasulullah dari umur 25 ke umur 51 dalam berpoligami. Apakah memang ada alasan secara rinci Ustaz? Kenapa di antara fase pertama tadi 25 ke umur 25 itu artinya sangat panjang rentang untuk bisa berpoligami lebih banyak lagi misalkan Ustaz? Ya, jadi Rasulullah SAW dari usia 25 sampai 51 itu cuma punya 1 istri. Bukan berarti beliau tidak mau berpoligami, tidak pada saat itu. Ya. Beliau punya 1 istri dengan banyak alasan. Ya, pertama dia hidup di bawah Khadijah, di bawah naungan Khadijah radhiyallahu anha. Istrinya Rasulullah kan dimintai untuk menikah oleh Khadijah. Artinya Rasulullah hidup di bawah rezeki Khadijah radhiyallahu anha. Jadi untuk menghargai Khadijah maka beliau tidak menikah lagi. Untuk menghargai Khadijah radhiyallahu anha maka beliau tidak menikah lagi. Ya, jelas ya? Untuk menghargai Khadijah. Ya, makanya kalau memang mau berniat poligami, kita sudah sebutkan.
jangan tertawan oleh istri dan juga jangan tertawan oleh mertua. Ya. Artinya bantuan dari istri, bantuan dari mertua, ya kalau antum mau berniat poligami di skip, ya. Bantuannya di skip. Ya. Ya. Karena kalau sudah mendapatkan bantuan dari mertua itu biasanya susah, ya sudah sulit untuk ya membebaskan diri, ya dalam tanda petik ya. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika Khadijah masih hidup, beliau demi untuk menghargai Khadijah karena telah ya menawarinya untuk menikah, menghidupinya dan subhanallah banyak jasa Khadijah, jasanya terhadap dakwah, maka beliau tidak menikahi wanita yang lain. Ya, di antaranya juga adalah beliau sibuk dengan berdakwah, sibuk dengan berdakwah. Tantangan dakwah di Mekah sangat luar biasa. Ya, ya makanya juga para dai, ya memang para dai yang sibuk. Ya, seperti tadi Abu Talhah, ya makanya berpikir-pikir untuk menikah lagi ya. Ya para dai yang sibuk. Jadi seperti itu ya. Jadi pertama adalah karena untuk menghargai Khadijah radhiyallahu anha, kemudian yang kedua adalah tantangan dakwah di Mekah sangat besar, maka beliau yang mencukupkan satu istri. Apalagi Khadijah ini sangat luar biasa. Beliau tidak menopause sampai usia lebih dari 60 tahun. Ya, Khadijah itu tidak menopause sampai usia lebih dari 60 tahun. Usia 60 tahun masih atau 55 mendekati 60 masih melahirkan. Ya, karena kan beliau yang rajih bahwa beliau menikah pada usia 40 tahun. Ya. Khadijah menikah dengan Rasulullah pada usia 40. Itu yang paling benar, dan Allah berikan kelebihan tidak menopause kecuali pada usia yang sudah lumayan tua ya. Barakallahu fikum. Baik jemaah sekalian, kita akhiri ta'lim subuh kita pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, setelah sholat sunat disilakan mencicipi jalan kota. Antum susah cari waktu taklim di malam-malam yang lain, subuh ini kesempatan. Ahad. Dan kalau antum tekuni, misalnya umur kita sampai 90 tahun, ya, insya Allah umur tak panjang. Kita sekarang umur 40 tahun, ya, meskipun tidak harus mengikuti 51 tahun, toh, ya. Jadi 40 tahun masih ada 50 tahun, insya Allah kita bisa taklim di sini. Iya, bisa banyak kesempatan kalau banyak kebaikan diberikan tambahan tadi sama Ustaz, sama penjelasan tadi dari Ustaz kita. Jadi taklim kita ini mungkin sebagian antum maghrib isya susah kan, masih di jalan atau sulit waktunya. Selain tarbiyah ya, jadikan hari Ahad subuh di sini insya Allah kajiannya variatif, ya variatif, dan minta dukungan antum dengan kehadiran antum maksimal. Ya saya selama di Makassar dan tidak ada halangan hadir juga, ya. Tapi kalau pas tidak ada ya paling ikuti online, ya. Banyak materi-materi yang bagus dari ustadz-ustadz kita. Maka saya berharap seluruh ikhwah sudah masuk di grup belum? Grup masjid ada di pintu ya? Ada kirisnya ya? Coba silakan semua nanti masuk di grup itu supaya kalau ada informasi masjid langsung disebarkan. Siap ya? Siap ngajak pekan depan 1 orang? Ya. Kalau misalnya yang punya rezeki bawa kue boleh hari ini karena bukan hanya masjid ya. Kalau antum punya kue yang enak dari kampung bawa aja ke sini kalau Ahad subuh. Yang mau kasih sarapan boleh. Jadi tidak masalah ya. Di sini disiapkan jalan kotek, kadang terbatas juga panitia. Jalan kotek saja, ya meskipun itu pemenang utama di bulan Ramadan, ya. Tapi kalau antum yang istrinya, istrinya bilang bawa bikin pisang goreng, bawa aja ke sini Ahad subuh. Yang punya ubi goreng, pisang goreng, apa semua bawa aja ke sini, berbagi, ya. Karena kalau banyak berbagi, insya Allah Allah mudahkan rezeki kita. Baik ya, insya Allah. Terima kasih. Jangan keluar kecuali masuk di grup masjid, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.